Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik mushola Baitul Haq yang insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan pagi yang insyaallah barokah ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga sampai pagi hari ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah telah curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang telah disinggung pada malam tadi, insyaallah pagi ini akan saya sampaikan sisi historis dari sholat tarawih. Mengapa saya sampaikan ini? Karena kalau materi-materi yang lain mungkin sudah disampaikan, seperti masalah iman, takwa, sabar, sedekah, sudah disampaikan oleh penceramah lain. Oleh karena itu kita akan bahas tentang sholat tarawih. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Seperti yang tadi malam saya bilang bahwa tarawih itu diambil dari kata tarwihah, yang artinya istirahat sejenak, istirahat, duduk sebentar. Tarwihah, karena istirahatnya lebih dari satu kali, dua kali, maka disebutnya tarawih. Jadi tarwihah jadi tarawih. Sebetulnya Nabi pernah tidak melakukan tarawih, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira Nabi pernah melakukan sholat tarawih atau bukan? Nabi itu melakukan sholat tarawih hanya sekitar 3 kali dalam hidupnya. Ya, ketika syariat tarawih turun, Nabi itu posisi pada tanggal 23 Ramadan, ya, tahun kedua setelah hijrah. Ya, beliau itu keluar dari rumahnya menuju masjid. Kemudian beliau sholat dengan sahabat yang lain. Itu di hari pertama. Cerita ini diceritakan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian jamaahnya itu masih sedikit. Nah, jamaah yang sedikit ini, ya, setelah malamnya sholat bersama Rasulullah, paginya itu bertemu orang-orang di pasar, di jalan, di toko, atau niku. Kemudian mengabarkan bahwa tadi malam saya sholat bersama Rasulullah berjamaah. Jadi di hari kedua itu orang-orang semakin banyak yang sholat tarawih. Kemudian begitu pula seperti hari pertama, orang-orang yang di hari kedua ini sholat bersama Nabi, paginya ketemu dengan orang-orang lain yang lebih banyak, mengabarkan, ini Nabi sholat bersama malamnya gini. Kemudian di hari ketiga beludak. Di hari ketiga itu sangat ramai. Ya. Kemudian di hari keempat Nabi tidak keluar rumah. Mengapa demikian? Karena begini Bapak sekalian. Innahu idza wadaba 'ala syai' min a'malil bir waqtadan nasbi. Jika Nabi itu melakukan suatu kebaikan secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus, kontinu, kemudian diikuti oleh umatnya. Fihi annahu yufradu alaihim,
Jika hal itu terjadi, maka bisa jadi hal itu menjadi wajib. Nih, kalau Nabi melakukan suatu kebaikan terus-menerus diikuti umatnya, hal itu bisa menjadi wajib. Maka dari itu Nabi stop. Ini bentuk kemurahan ya hati Nabi besar kita. Tidak mau membebani umatnya ya. Kalau sampai hal ini wajib, itu luar biasa sangat membebani umatnya. Karena kalau nggak sholat tarawih, bakal menjadi dosa. Kalau hal itu wajib. Maka dari itu Rasulullah SAW stop di hari keempat, tidak melaksanakannya lagi kecuali di rumah. Nah, itu sejarah awal pada saat Nabi. Dan istilah tarawih itu belum ada. Kemudian beliau meninggal pada zaman Abu Bakar. Ini orang-orang sholatnya itu mojok satu. Misalkan di Masjid Baitul Haq ini ada yang pojok kanan 2 orang, pojok kiri jamaah 6 orang, terus belakang sendirian, belakang pojok lagi ada yang bergerombol lagi. Jadi acak-acakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq begitu. Jadi tidak teratur susunan jamaahnya ketika sholat tarawih. Kemudian masa berlalu hingga zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mulai Bapak Ibu, zaman ini Umar itu mengkonsolidasi, mengorganisir jamaah dalam satu imam. Jadi yang tadinya berpencar-pencar, ya wuslah, kita sholat dalam satu imam, semuanya disatukan. Ya. Beliau menunjuk ketika itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, sahabat Ubay bin Ka'ab ditunjuk sebagai imam. Itulah awal mula kata tarawih muncul. Ya. Sebab ada istirahat duduk sebentar. Lalu berapa jumlah rakaatnya Bapak Ibu sekalian? Nah, di macam-macam. Yang pertama ada 8 rakaat. Kita itu berapa rakaat? 8. Dengan witir jadi 11. Ada yang 10 rakaat. Dengan witir menjadi 13. Ada yang 20 rakaat. Tambah witir jadi 23. Ada yang 36 rakaat. Ada enggak? Di mana? 36 rakaat. Wonten di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi Madinah. Namun sekarang dialihkan lagi 20 rakaat. Tambah witir menjadi 39. Jadi begitu. Banyak sekali ragam rakaat. Nah, sebetulnya yang betul yang mana Bapak Ibu sekalian? Semua ya betul, karena mempunyai dasar yang buat masing-masing. Yang pertama yang kita bahas, yang sedikit dulu. Yang kita lakukan 11 rakaat. Mengapa 11? Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Salamah, bagaimana sholat Nabi ketika bulan Ramadan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, innahu la yazidu fi Ramadan wala ghairihi illa 11. Kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah menambah jumlah rakaat sholatnya, baik ketika di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, kecuali 11 rakaat. Nah, kata itu kecuali 11 rakaat. Itulah dalil yang mendasari, ya mungkin ada sebagian warga Indonesia yang memakainya dengan dalil Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang 11. Kemudian yang 13, yang 10 plus 3 itu bagaimana? Sama Bapak Ibu, sama, cuma ditambah 2 rakaat sholat iftitah, 2 sholat ringan ya, khafifatain. Bagaimana sholatnya? Di sini ada yang pernah melaksanakan sholat iftitah Bapak?
Kenapa? Ponjean ada. Nah, jadi dua sholat ringan ini sebelum sholat tarawih itu sama seperti sholat lainnya, cuma membaca Al-Fatihah saja. Jadi nggak baca surat yang lain, surat lianen itu tidak dibaca. Cuma Al-Fatihah terus rukuk. Nah, Al-Fatihah rukuk macam itu. Setelah itu baru lanjutkan dengan sholat tarawih. Itu yang 13. Kemudian yang 23 bagaimana? Yang 23 itu justru ini adalah pendapat jumhur. Ya, sebagian besar ulama itu mengambil pendapat 23. Mengapa Mas kok 23 padahal tadi ada 11? Nah, ulama berpendapat bahwa hadis Aisyah tadi tidak eksplisit ya. Tidak mengkhususkan bahwa itu di sholat tarawih gitu. Itu maksudnya sholat malam Nabi. Itu pendapat yang 23. Siapa yang memprakarsai? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi ketika tadi diimami oleh Ubay bin Ka'ab, itu jumlah rakaatnya 23. Maka itu dari zaman itu sampai sekarang dilakukan. Emang boleh Mas? Kan itu bukan Nabi yang melakukan. Boleh Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin min ba'di." Ya. Kalian itu ikuti sunnahku, ya. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Keempat, yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Itulah khulafaur rasyidin yang beliau itu sarankan juga ikuti sunnah-sunnah para sahabat beliau 4 ini. Begitu. Jadi justru ini 20 rakaat itu jumhur. Jangan 23 bid'ah. Ya, tiba-tiba bid'ah gitu kan. Padahal belum tahu dasarnya. Macam itu yang 23 rakaat. Sampai sekarang banyak sekali di Indonesia gitu. Cuma ya gitu. Ngambil 23 tapi tidak konsekuen dengan apa yang diambil, semakin baik. Malah sholatnya cepat Melayu, PKP betul-betul jelas-jelas. Nah, jangan. Jadi justru semakin banyak rakaat itu bagus, tapi sholatnya juga harus tumanina. Itu yang 23 rakaat. Semuanya Pak, semua imam mazhab itu mengambil dalil itu pendapat 23 rakaat, kecuali sebagian Maliki. Nah, yang kita bahas, kok bisa ada sholat 36 rakaat? Itu gimana hitung-hitungannya? Ya. Kira-kira gimana itu Pak hitung-hitungannya? Oh, ada 36 rakaat. Hitung-hitungannya gimana? Jadi ketika itu Masjid Madinah ya, khususnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu merasa cemburu Pak. Merasa iri. Sebab kenapa? Karena di Mekah ketika selesai 4 rakaat istirahat, mereka 2-2, terus kalau 4 rakaat istirahat. Waktu istirahat orang Mekah itu biasa melakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Jadi bukan seperti kita ya, istirahatnya cuma duduk berapa detik, 10 detikan, bangkit lagi. Tidak, jadi karena sholatnya lama, istirahatnya juga lama. Keliling 7 kali. Nah, hal ini yang membuat orang-orang Madinah merasa iri kepada orang-orang Mekah. Rakaatnya sama, tapi pahalanya beda. Maka hal itu, ya pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau itu memutuskan setiap orang Mekah istirahat, kita tambah sholat kita menjadi 4 rakaat. Jadi setiap orang Mekah
istirahat ditambah 4 rakaat. 20 berarti istirahatnya berapa kali? 4 kali. 4 kali 4 16. 20 ditambah 16 36. Tambah witir 39. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, itu jumlah rakaatnya berubah dari 23 menjadi 39. Itu sampai berabad-abad. Sampai berabad-abad. Lama sekali. Ya, berubahnya lagi kapan? Yaitu pada akhir Perang Dunia Kedua, baru-baru ini, tahun 1900-an. Itu diubah kembali ya, karena waktu itu Seljuk turun oleh Arab, diubah kembali ya, menjadi 23 rakaat. Itulah sejarah kenapa kok beda-beda, ada yang 11, ada yang 13, 23 dan 39 rakaat. Semuanya betul Bapak Ibu sekalian, punya dasar dan dalil masing-masing gitu. Yang perlu kita tekankan adalah sikap toleransi ya, saling menghargai. Walaupun kita sedikit juga usahakan sholat kita mantep karena Nabi itu, karena banyak yang mengatakan masa Nabi, seorang Nabi loh, masa sholatnya cuma 11 rakaat. Nabi loh. Padahal sholat malam itu tidak terbatas. Kenapa cuma 11 itu seorang Nabi? Aisyah radhiyallahu anha dalam dalil yang pertama tadi itu menambahkan ya, beliau itu setiap 4 rakaat istirahat. Jangan tanyakan ya kualitas sholat dari Nabi, seorang Nabi. Bahkan kalau ada yang ikut jamaah bersama beliau ya di sholat malam biasanya itu nggak kuat, karena bacanya bukan kulhu lagi, bukan wadduha. Kalau di Indonesia kan kalau nggak juz 30 kakinya gemetar gitu ya. Jadi cerita lucu Bapak sekalian. Dulu itu kalau nggak salah di sini sholat gerhana. Pak Iran atau Pak Maskur itu ngomong ke saya, Mas, imam di Masjid Baitul Haq, sholatnya sing mandan suwe. Sholatnya sing mandan suwe. Pikiran saya itu suwe itu 1 juz gitu ya. Jadi waktu itu saya sholat di sini, wah jangan 1 juz lah, setengah juz. Jadi saya baca 2 rakaat sholat gerhana itu 10 halaman, masing-masing rakaat 5 halaman. Kalinya setelah itu, Mas, kesuwen. Tadi nyuruh suwe malah baru itu kesuwen gitu. Katanya ya maksudnya mungkin anaba. Oh, jadi anaba naziat. Saya nggak tahu. Ternyata disuruhnya itu cuma surat-surat anaba gitu. Karena nyuruhnya yang lama, saya lamain sekalian gitu. Tergulai pada kata ada yang pulang nggak waktu itu ya sholat gerhana di Masjid Baitul Haq itu? Ada yang pulang nggak? Saya nggak tahu, saya nggak cek gitu ya. Jadi kualitas sholat Nabi itu jangan diremehkan. Beliau itu bisa 12 alif lam mim Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah. Kira-kira kuat napa mboten Pak niku salat kene niku? Baik, soalnya ini dengan kualitas yang masih seperti itu ya masih ada yang mempertanyakan masa Nabi sholat yang cuma 11. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian, sedikit sejarah tentang sholat tarawih ya. Pada bahwasanya di zaman Nabi itu belum ada ya. Yang menamakan sholat tarawih itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan berapa rakaat? 23. Menjadikan seorang sahabat imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian, sedikit yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.